Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlinda Aulia Dewi. NIM saya 28921501506 dari Prodi Manajemen Malam kelas B. Dosen pengampu Pak Joni Rasmanto. Saya akan mempresentasikan PowerPoint UTS aplikasi komputer. Materinya sebagai berikut. 1. Pengoperasian dasar Microsoft Word. Dari tampilan area kerja program Microsoft Office Word 2007 di samping, kita akan menemukan bagian-bagian Microsoft Word 2007 seperti 1. Title bar. Title bar itu berisi nama file yang sedang aktif atau dikerjakan serta tombol menampilkan maximize-nya atau menyembunyikan jendela program dan menutup program atau close. Yang kedua, ada Office button, yaitu berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan pembuatan dokumen seperti membuat dokumen baru, membuat dokumen, menyimpan dokumen, serta mencetak dokumen dan sebagainya. Yang ketiga, ada Quick Access Toolbar, yaitu berisi tombol-tombol yang berisi sebagai alternatif penggunaan perintah yang sering digunakan. Sebagai contoh, tool open dan save. Dan yang keempat, ada menu bar, yaitu berisi serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai kategorinya. Sebagai contoh, pada menu home terdapat submenu clipboard, font, paragraf, stylist, dan editing yang di dalamnya berisi perintah-perintah sesuai kategorinya. 2. Mengenal fungsi menu-menu Microsoft Office Word. Menu file, submenu pada file, yaitu ada new yang fungsinya membuka dokumen baru yang masih kosong. Kemudian ada open yang fungsinya membuka file dokumen yang telah disimpan. Kemudian di sini ada close, yaitu berfungsi untuk menutup dokumen. Ada save, yaitu berfungsi menyimpan dokumen ke media penyimpanan. Berikutnya ada save as, yang berfungsi menyimpan dokumen ke media penyimpanan dalam font lain. Berikutnya ada save as webpack, yang berfungsi menyimpan dalam format file webpack. Kemudian ada search, yaitu fungsinya mencari teks tertentu dari suatu file. Kemudian ada versions, yaitu untuk mengetahui versi Microsoft Word. Kemudian webpack preview, yaitu berfungsi untuk melihat tampilan dokumen dalam format webpack. Dan ada page setup, yaitu mengatur tampilan halaman yang akan dicetak pada dokumen. Kemudian ada print, yaitu berfungsi untuk mencetak dokumen dan mengatur kerja printer. Kemudian ada send to, yang berfungsi mengirim dokumen melalui email. Dan kemudian di sini ada properties, yang berfungsi mengetahui beberapa keterangan mengenai isi dokumen. Dan yang terakhir ada exit, yaitu berfungsi menutup program Microsoft Word. Yang ketiga, ada pengoperasian pada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat untuk komputer, perangkat lunak komputer, pengolah presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Software ini merupakan keluaran dari Microsoft PowerPoint bersama dengan paket Office lainnya. PowerPoint dikerjakan dalam halaman slide, tidak seperti Word berupa halaman dan Excel berupa spreadsheet. Tampilan slide dari PowerPoint ini tersedia dengan berbagai desain dan template di dalamnya yang berguna untuk menampilkan data atau dokumen. Yang keempat, ada fitur PowerPoint yang menarik. Di sini yang pertama ada slide. Fitur slide size dapat membantu kita dalam memilih size atau ukuran yang sesuai dengan tujuan kita.
Misalnya kita ingin membuat materi pembelajaran untuk presentasi, maka slide size sudah disetting secara otomatis yaitu 16,9. Sedangkan tujuan kita dalam membuat slide di PowerPoint untuk postingan media sosial, maka pilih rasio 1:1 atau custom slide size 3,81 kali 38,1 cm. Yang kedua di sini ada layout. Setelah memilih slide size, maka kita akan dipertemukan dengan fitur lain yang dapat membantu kita dalam membuat materi pembelajaran, yaitu fitur layout. Dalam PowerPoint, kita dapat memilih desain layout yang sesuai dengan materi yang akan kita presentasikan. Selain itu, kita juga bisa membuat desain layout seperti yaitu dengan memilih layout blank. Pada kesempatan ini, kita bisa berkreasi sendiri dengan desain layout yang ingin dipakai. Kemudian ada slide master, yaitu fitur slide master dapat kita gunakan untuk mengatur warna dan font yang digunakan dalam materi yang akan disampaikan, bisa sama dari slide pertama hingga slide terakhir. Kemudian yang keempat di sini ada template warna. Fitur template warna dapat membuat materi pembelajaran yang akan dibuat menjadi lebih harmoni dan menarik. Apabila kita ingin memilih template warna yang sesuai dengan keinginan kita, pilihlah menu desain. Kemudian pilih color. Kita juga bisa membuat warna custom jika kita ingin memilih sendiri. Kemudian di sini yang kelima ada distribute raw atau column. Selain itu, terdapat fitur distribute raw atau yang disebut dengan column yang dapat digunakan untuk merapikan tabel yang ada. Pada kesempatan ini, jika materi pembelajaran yang akan kita sampaikan masih belum rapi, maka kita bisa menggunakan fitur ini. Yang keenam ada smart art. Fitur ini akan membuat kita dalam membuat grafis dan card. Dengan fitur ini, pekerjaan kita akan jauh lebih efektif karena PowerPoint sudah menyediakan beragam diagram dan chart yang bisa kita pakai dalam pembelajaran. Pada kesempatan ini, kita hanya harus memilih diagram dan chart yang sesuai dengan materi yang akan diajar. Yang ketujuh ada tema. Selain itu, PowerPoint juga menyediakan fitur tema yang dapat kita pakai secara gratis. Jika kita merasa bosan dan ingin menggunakan tema yang berbeda, maka kita bisa menggunakan tema yang premium atau menggunakan tema gratis dari web yang menyediakan tema PowerPoint. Yang kedelapan ada insert. Ada beberapa kesempatan di mana dalam presentasi materi kita akan membutuhkan foto-foto atau video pembelajaran. Kita tidak perlu khawatir karena PowerPoint sudah menyediakan fitur insert, di mana foto atau video pembelajaran yang akan dipakai bisa dimasukkan ke dalam materi presentasi tersebut dengan mengarahkan kursor ke menu insert. Yang kesembilan ada mode. Fitur ini dapat membantu kita dalam mengubah teks, gambar, bahkan bentuk 3 dimensi menjadi suatu animasi. Namun fitur ini dapat ditemukan di seri Microsoft PowerPoint 2016 ke atas. Dengan fitur ini, materi pembelajaran yang akan disampaikan bisa menjadi lebih hidup dan menarik. Kemudian yang terakhir ada aksesibilitas. Dengan menggunakan fitur ini, kita bisa membantu dalam menemukan kesalahan pada presentasi, sehingga kita bisa jauh lebih mudah dalam menyunting materi tersebut. Selain menyebutkan kesalahan dalam dokumen yang kita buat, fitur ini juga menyiapkan alasan mengapa kita harus memperbaiki dokumen tersebut. File ini bisa kita temukan pada seri Microsoft PowerPoint 2016 ke atas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.